Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Sancoko dengan nomor NIM 20315017333. Di sini saya bersama adik saya. Nama saya Khairatul Nisa Sancoko. Di sini saya akan menjelaskan materi 11 dan 14 untuk memenuhi syarat UAS dari Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Ya, yang pertama itu ada siklus hidup produk. Ini materi yang ke-11. Siklus hidup produk itu adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Ya, selanjutnya ini ada karakteristik yang untuk penjualan itu perkenalannya penjualan rendah, pertumbuhannya penjualan meningkat cepat, kedewasaannya itu puncak penjualan. Ya, selanjutnya ini ada karakteristik. Yang pertama itu penjualan. Perkenalannya penjualan rendah, pertumbuhannya penjualan meningkat cepat, kedewasaannya itu puncak penjualan. Lalu penurunannya ini adalah penurunan penjualan yang menurun. Lalu ada biaya. Perkenalannya itu biaya tinggi perdagangan. Lalu pertumbuhannya itu ada biaya rata-rata perdagangan. Kedewasaannya itu biaya rendah perdagangan. Lalu penurunannya itu biaya rendah perdagangan. Lalu ada laba. Perkenalannya itu negatif. Pertumbuhannya itu laba meningkat, kedewasaannya laba tinggi, penurunannya itu laba menurun. Lalu ada pelanggan. Perkenalannya itu dengan inovasi, pertumbuhannya itu dengan pemakai awal, lalu kedewasaannya mayoritas menengah, lalu penurunannya itu pemakai terlambat. Lalu ada pesaing. Perkenalannya itu sedikit, lalu pertumbuhannya jumlahnya bertambah banyak, lalu kedewasannya itu jumlah stabil, lalu penurunannya itu jumlahnya menurun. Lalu ada tujuan pemasaran. Perkenalannya itu menciptakan kesadaran dan keinginan mencoba produk. Lalu pertumbuhannya memaksimalkan pangsa pasar. Lalu kedewasaannya itu memaksimalkan laba, mempertahankan pangsa pasar. Lalu penurunannya itu mengurangi pengeluaran. Ya, selanjutnya ini ada karakteristik. Yang pertama itu penjualan. Perkenalannya penjualan rendah, pertumbuhannya penjualan meningkat cepat, kedewasaannya itu puncak penjualan. Lalu penurunannya ini adalah penurunan penjualan yang menurun. Lalu ada biaya. Perkenalannya itu biaya tinggi perdagangan. Lalu pertumbuhannya itu ada biaya rata-rata perdagangan. Kedewasaannya itu biaya rendah perdagangan. Lalu penurunannya itu biaya rendah perdagangan. Lalu ada laba. Perkenalannya itu negatif. Pertumbuhannya itu laba meningkat, kedewasaannya laba tinggi, penurunannya itu laba menurun. Lalu ada pelanggan. Perkenalannya itu dengan inovasi, pertumbuhannya itu dengan pemakai awal, lalu kedewasaannya
mayoritas menengah. Lalu penurunannya itu pemakai terlambat. Lalu ada pesaing, perkenalannya itu sedikit. Lalu pertumbuhannya jumlahnya bertambah banyak. Lalu kedewasannya itu jumlah stabil. Lalu penurunannya itu jumlahnya menurun. Lalu ada tujuan pemasaran. Perkenalannya itu menciptakan kesadaran dan keinginan mencoba produk. Lalu pertumbuhannya memaksimalkan pangsa pasar. Lalu kedewasaannya itu memaksimalkan laba, mempertahankan pangsa pasar. Lalu penurunannya itu mengurangi pengeluaran. Ya, lalu selanjutnya ada tahap penemuan dan pengembangan produk. Dalam meluncurkan sebuah produk baru, perusahaan harus mengambil 4 keputusan, yaitu 1. Bilakah, timingnya. Yang kedua ini di mana, strategis geografisnya. Lalu yang ketiga ini kepada siapa, prospek pasar sasaran. Lalu yang keempat dengan cara bagaimana. Ini termasuk strategi pemasaran pendahuluannya. Lalu ada juga tahap perkenalan, introduction. Dengan mempertimbangkan harga dan promosi, manajemen dapat mengikuti salah satu dari 4 strategi berikut ini. Yang pertama itu strategi peluncuran cepat. Yang kedua ini strategi peluncuran lambat. Yang ketiga ini strategi penetrasi cepat. Yang keempat strategi penetrasi lambat. Lalu ada tahap pertumbuhan, growth. Strategi yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu menyempurnakan mutu produk dan menambahkan model dan ciri khas produk baru dan gaya yang lebih baik. Lalu berusaha memasuki segmen pasar baru, mencari saluran distribusi yang baru, mengalihkan pesan iklan dan pembentukan kesadaran dengan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang peka harga. Lalu ada tahap kedewasaan. Strategi yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu modifikasi pasar, yaitu ada 2, memperluas jumlah pemakai merek. Yang kedua, meningkatkan tingkat pemakaian per pemakai. Lalu ada modifikasi produk. Yang terakhir itu modifikasi bauran pemasaran. Ya, lalu ada yang terakhir itu penutup. Konsep siklus hidup produk sangat baik digunakan untuk menginterpretasikan dinamika produk dan pasar. Namun ada kelemahan dari konsep ini, yaitu kurang dapat digunakan sebagai alat prediksi karena beragam dan tahap-tahapnya itu berbeda durasinya. Selain itu, perusahaan juga menemui kesulitan untuk mengetahui di tahap apa suatu produk sedang berada. Mungkin sekian materi yang ke-11. Lalu saya akan melanjutkan materi ke-14. Ya, materi ke-14 ini yaitu komunikasi pemasaran sebuah pengantar. Arti penting komunikasi dalam pemasaran itu adalah pertama, komunikasi itu merupakan elemen yang sangat penting dalam pemasaran. Lalu pemasaran hakikatnya adalah komunikasi yang tercipta antara produsen dengan konsumen. Lalu di antara produsen dengan konsumen dihubungkan dengan adanya arus informasi. Lalu melalui informasi ini maka kegiatan pemasaran dapat berlangsung. Dengan komunikasi produsen dapat menawarkan
produknya dan mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Lalu dengan melalui informasi penawaran, konsumen dapat memperoleh produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Jadi tanpa komunikasi tidak ada kegiatan pemasaran. Lalu ada pendapat Thomas Stout tentang pentingnya komunikasi dalam pemasaran. Marketing effectiveness depends significantly on communication effectiveness. The market in reality is energized or activated through information flows. The way of buyer perspectives in the market offering of the seller is influenced by amount and kind of information he has about the offering and his reaction to the information. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu adalah keberhasilan pemasaran sangat bergantung pada keberhasilan komunikasinya. Jadi pasar digerakkan oleh adanya arus informasi. Lalu pembeli tahu akan adanya penawaran, penjualan dipengaruhi oleh jumlah dan jenis informasi yang diterima lewat penawaran dan tanggapannya terhadap informasi tersebut. Lalu gimana kondisinya sekarang? Komunikasi pemasaran menjadi semakin penting untuk memenangkan pasar. Karena sekarang ini setiap produk harus bersaing keras di pasar dengan produk-produk dalam kategori sejenis yang secara intrinsik punya fungsi sama. Komunikasi pemasaran diharapkan dapat mengatasi persaingan dan memenangkan pasar dan menciptakan pengaruh pasar marketing influence bagi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Sekarang kita berpikir, loh, kan sudah ada promosi, kenapa harus pakai komunikasi pemasaran lagi? Nah, ini tuh zaman dulu promosi emang dianggap sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Tapi sekarang karena situasinya lebih kompleks, promosi akhirnya hanya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha komunikasi pemasaran perusahaan terhadap konsumen. Kalau kita tetap pakai promosi aja, emangnya kenapa? Jadi menganggap promosi sebagai satu-satunya komunikasi yang berkaitan dengan konsumen ini akan mengandung resiko, terutama pada pengurangan efektivitas keseluruhan program komunikasi pemasaran. Pada banyak kasus, usaha promosi yang dilakukan justru berlawanan dengan pesan yang diterima konsumen dari petunjuk-petunjuk yang terdapat pada tempat, produk, dan harga. Oleh karena itu, peran harga, tempat, dan produk harus dipertimbangkan sebagai variabel komunikasi. Jadi lebih tepatnya itu semua variabel bauran pemasaran harus dianggap sebagai bagian-bagian dari keseluruhan pesan penawaran yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Lalu perusahaan dan konsumen sebagai sebuah sistem. Perusahaan dan konsumen merupakan sebuah jalinan sistem yang saling tergantung dan membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan perusahaan dan konsumen melahirkan karakteristik-karakteristik tertentu yang melekat di antara keduanya. Karakteristik inilah yang membedakan tujuan antara keduanya, perusahaan dan konsumen. Tetapi masing-masing memiliki keterkaitan
dan ketergantungan. Lalu ada karakteristik perusahaan. Jadi perusahaan ini ingin selalu berkembang, sekurang-kurangnya adalah bertahan. Perusahaan juga ingin meningkatkan keuntungan dan memperbesar pangsa pasarnya. Lalu perusahaan juga ingin meningkatkan reputasinya di antara kompetitornya pada perdagangannya dan pada konsumennya. Perusahaan juga ingin dianggap sebagai inovator dan menjadi pemimpin di bidangnya. Ini semua adalah keinginan perusahaan dan dalam sistem perusahaan dirumuskan sebagai tujuan perusahaan. Lalu ada karakteristik konsumen. Konsumen ini memiliki tujuan pribadi yang ingin diraihnya. Tujuan pribadi ini dapat berupa tujuan yang bersifat mendasar seperti kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Lalu kalau kebutuhan ini belum bisa dipenuhi, berarti ada gap antara keadaan dan posisi sekarang dengan apa yang ingin diraihnya. Artinya sama dengan perusahaan, konsumen juga memiliki kebutuhan pribadi yang ingin diraih, dan ini kita katakan sebagai tujuan konsumen. Beda dengan tujuan perusahaan yang biasanya dirumuskan dengan jelas, maka tujuan konsumen biasanya hanya dirasakan berdasarkan insting dan naluri saja. Lalu ada teori kebutuhan Abraham Maslow. Pertama itu kebutuhan fisiologis. Contohnya adalah sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, rumah, dan kebutuhan biologis. Lalu ada kebutuhan keamanan dan keselamatan. Contohnya itu seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit. Lalu ada kebutuhan sosial. Misalnya itu adalah memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dan dari lawan jenis, dan lain-lain. Lalu ada kebutuhan penghargaan. Contohnya itu ada pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu ada kebutuhan aktualisasi diri, adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati dengan bakat dan minatnya. Ya, lalu ada sarana yang memberi jalan bagi masing-masing sistem perusahaan dan konsumen untuk mencapai tujuannya, adalah keseluruhan penawaran produk. Lalu keseluruhan penawaran produk ini merupakan seperangkat kepuasan yang ditawarkan perusahaan kepada calon konsumen. Konsumen membeli suatu produk bukan karena hanya dia menyukainya, tetapi karena arti produk itu bagi dirinya dan fungsi produk itu baik secara instrumental maupun psikologis. Dengan demikian, peran komunikasi pemasaran adalah memberikan arti keseluruhan penawaran produk kepada konsumen, sehingga konsumen bisa memenuhi maksud sekaligus perusahaan bisa Ya, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budi luhur.